Ya, oke, sidang perkara pidana atas nama Efri Rizal, Mai Japri dan Nur Cahaya Agung, Nugraha dan Terbuka. Sehat ya, ketiga ya. Oke, ini ya yang tiga-tiganya nota pembelaan siap ya. Ya pokok-pokok ya pokok-pokok pembelaannya aja yang dibaca. Kalau ada teori nggak usah dibaca ya. Tentang analisis pertimbangan menurut penasihat hukum bagaimana itu aja lagi baca. Ya, silakan. Majelis Hakim yang kami hormati, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati dan sidang yang kami muliakan. Pertama-tama rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan segenap jiwa agar seluruh nikmat menjadi berkah turun daya dapat dengan segenap jiwa dan raga, dan itu taubat dulu segala lebarnya dan Ingin dulu itu hutan Pekanbaru. Tolong dimute dulu. Suaranya. Petugas surat ada itu. Rutan Pekanbaru ya, oke lanjut. setelah kami cermati dengan seksama surat tuntutan terhadap dakwaan terhadap terdakwa dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada sidang hari Senin tanggal 27 September 2021 di Pengadilan Negeri Pekanbaru, perkenankan dengan segala kerendahan hati kami dan pertauran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu dilakukan oleh terdakwa, dan kepadanya perkenankan kami selalu penasihat hukum untuk menyampaikan nota pembelaan mewakili terdakwa. Terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan serta bijaksana, sehingga berjalan secara imparsial, fair dan objektif. Hal ini terwujud dalam penyampaian kesaksian terdakwa yang dapat membuat alur persoalan sebenarnya pada permasalahan persidangan yang berlalu. Hal ini sesuai dengan keinginan terdakwa untuk menjadi justice kolaborator dengan maksud memperbaiki menuju ke arah yang lebih baik bagi pengelolaan sistem perbankan daerah di masa mendatang. Majelis Hakim yang kami hormati menanggapi surat jaksa penuntut umum nota pembelaan ini kami susun berdasarkan sistematika sebagai berikut: 1. Perdakwaan, 2. Tuntutan, 3. Fakta persidangan, 4. Pembahasan yuridis, 5. Kondisi objektif terdakwa, 6. Kesimpulan penuntut. Pembelaan ini dilandasi dengan semangat keadilan yang kita junjung tinggi, sehingga majelis hakim yang mulia dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Mengingat secara keseluruhan sebenarnya menurut kami permasalahan ini merupakan hal yang pertama disidangkan di muka umum, dan perilaku hubungan antara mitra kerja dengan pegawai bank dikenakan pelanggaran undang-undang perbankan. Di samping terbuka pula dari keterangan terdakwa dan saksi bahwa ada pola yang hampir sama terjadi dalam momentum perbuatan terdakwa yang diperankan oleh dua korporasi, yaitu bank dan perusahaan pialang asuransi. Ungkapan hal tersebut oleh terdakwa tentunya guna memenuhi komitmen dirinya sebagai justice kolaborator dalam perkara ini. Kami berharap pada majelis hakim seperti ungkapan guna diagnosis gonatur kuration, sebuah diagnosa yang baik adalah sebuah obat yang baik. Setiap saat kami senantiasa berdoa agar kita semua menjadi saksi atas penerapan pasal dan undang-undang yang salah terhadap terdakwa, sebagaimana yang diterapkan dalam persidangan ini. Pembahasan yuridis. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta para hadirin pengunjung sidang yang kami hormati. Terdakwa Efri Rizal selaku pimpinan PT Bank Pembangunan Riau Kepri cabang pembantu Senapelan yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan surat keputusan dengan dibacakan. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para ahli sebagai penasihat hukum terdakwa, kami akan melakukan analisa terhadap tuntutan yang disampaikan dengan mengorelasikannya dengan fakta-fakta di atas. Karena bagi kami pengenaan pasal 49 ayat 2 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan junto pasal 64 ayat 1 KUHP tidaklah tepat. Apalagi saksi Fahrul Kusumhamdani dengan tegas memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa yang dicetak dan diserahkan kepada PT Bank Riau Kepri adalah sertifikat penjaminan, bukanlah polis asuransi kredit. Dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum yang kami tugas tepatnya bulan Oktober tanggal 9, panitia pemilihan piala asuransi PT Bank Riau Kepri mengumumkan dan dilaksanakannya pemilihan piala asuransi. Pengumuman tersebut berdasarkan
nomor 008/PPA/2017 yang berisikan persyaratan peserta sebagai berikut dapat dibacakan. Pelaksanaan kegiatan di PT Bank Riau Kepri CQ Divisi Konsumer Menada Madu. Selain jadwal pengambilan dokumen dan penyerahan syarat, surat tersebut juga berdasarkan bahwa panitia pemilihan piala asuransi berdoman pada SK Direksi PT Bank Riau Kepri nomor 070/2017 tanggal 25 September 2017. Kemudian pada tanggal 6 November 2017, panitia pemilihan piala asuransi menerbitkan surat pengumuman pemilihan piala asuransi nomor 15 garing tim 17 garing 2017 termaktub nama perusahaan yang lulus kualifikasi sebagai dan selanjutnya untuk dapat menjadi GDMS adalah sebagai berikut. 1. PT Adonai Piala Asuransi. 2. PT Gracia Media Utama. 3. PT Globalis Manajemen. 4. PT Proteksi Jaya Mandiri. 5. PT Safe Insurance Broker. Dalam surat tersebut tidak ditemukan nama PT Broker Insurance Broker. Pola yang berubah, seperti hal kesaksian di Vera Subastianto yang disumpah pada saat bersaksi di bawah pengadilan bahwa dalam perubahan pola antara pra Oktober 2018 dengan pasca Oktober 2018 terkait kerjasama antara PT Globalis Manajemen dengan PT Bank Riau Kepri tanggal 5 Maret 2015 dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama di antara keduanya dengan nomor surat masing-masing pembahasan dalam perusahaan yang dibacakan. Vera Subastianto sebagai saksi mengungkap dalam persidangan bahwa pasca penandatanganan perjanjian hingga Oktober 2018, Pialang dapat memilih perusahaan asuransi manapun, baik itu Askrindo, Askrida, Jasindo maupun kemudian Jamprida. Berbeda kemudian pada pasca Oktober 2018, masing-masing perusahaan pialang asuransi memiliki pegangan satu perusahaan pialang asuransi dan PT Globalis Manajemen mendapat PT Jamprida sebagai perusahaan asuransi. Padahal faktanya Jamprida bukanlah perusahaan asuransi, melainkan perusahaan penjaminan. Perubahan pola tersebut juga ditegaskan dalam keterangan Rio Historiawan selaku Managing Direktur PT Broket Insurance Broker dan saksi Renali selaku Direktur Utama PT Globalis Manajemen, yang dimana dalam kesaksian terjadi perubahan pola yang awalnya perusahaan asuransi dapat memilih perusahaan asuransi hanya menjadi satu perusahaan asuransi. Hal senada juga diberikan dalam kesaksian dari saksi Luciana selaku admin PT Konsumer Klub Kuantan, yang dimana saksi menerangkan jika ada pelatihan yang diadakan oleh BPD Riau Kepri dalam menjalankan SOP penggunaan perusahaan pialang asuransi. Perubahan pola dan perindustrian dalam penggunaan perusahaan pialang asuransi juga pembagian pengaturan dan regulasi dalam pengelolaan dan premi tidak ada campur tangan dari terdakwa selaku pemimpin cabang Taluk Kuantan. Semua kebijakan berasal dari direksi BPD Bank Riau Kepri yang diaplikasikan perindustriannya dilakukan oleh admin kredit konsumer sebagaimana hal itu terjadi dalam pelatihan dalam menjalankan SOP penggunaan perusahaan pialang asuransi. Kemudian dari keterangan saksi Farul Kusuma Hamdani terungkap bahwa yang dicetak oleh saksi selaku admin PT Globalis Manajemen bukanlah polis asuransi seperti yang dimuat oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya, melainkan sertifikat penjaminan kredit. Dari sini jaksa penuntut umum bagi kami telah gagal memperkenai produk yang dikeluarkan oleh Jamprida melalui PT Globalis Manajemen, bahwa dalam menjalankan usaha kepialangan mengacu kepada POJK nomor 70 tahun 2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pialang asuransi, perusahaan reasuransi, dan perusahaan nilai kerugian. Terdapat beberapa ketentuan yang menjadi dasar dalam menjalankan usaha pialang asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan disebut bahwa penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi disebutkan sebagai asuransi adalah perjanjian antara kedua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi untuk
imbalan dalam hal A. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul yang kami bacakan. B. Memberi pembayaran yang didasarkan untuk meninggal tertanggung atau pembayaran pada dasar hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada pengelolaan dana. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum dijelaskan dituliskan mengenai laporan produksi premi, bukan imbal jasa penjaminan. Asal dana premi dan IJP tidaklah sama. Dana premi dapat berasal dari bukan pemegang polis, sedangkan IJP mesti berasal dari terjamin. Produksi dari premi adalah polis, sementara IJP adalah sertifikat sebagaimana diterangkan oleh saksi Fahrul Kusuma Hamdani. Lanjut selanjutnya, sifat undang-undang perbankan adalah administratif. Majelis Hakim yang mulia, sebagaimana yang terungkap dalam persidangan oleh keterangan ahli Richard Hanafi Amrani, SHMH LM PhD, yang diajukan oleh kami selaku kuasa hukum, bahwa sifat dari undang-undang perbankan adalah administratif. Seperti halnya dalam undang-undang perpajakan, ketika ada pelanggaran harus terlebih dahulu diberikan sanksi administratif yang dimana pemberian sanksi pidana adalah alternatif terakhir. Bahwa undang-undang perbankan dalam peraturan pelaksananya diawasi oleh pengawasan baik dari Bank Indonesia, OJK maupun internal bank itu sendiri. Oleh karenanya kembali kuasa hukum tegaskan kembali bahwa terdakwa yang sudah menyatakan melakukan kesalahan belum pernah mendapatkan sanksi secara administrasi, baik sebagaimana sifat dalam undang-undang perbankan. 3 perusahaan penjaminan, asuransi, dan 1 perusahaan penjaminan. Majelis Hakim yang mulia, adalah terang dan jelas bahwa persoalan yang terkait dengan terdakwa bukanlah persoalan penerimaan fee dari produksi premi asuransi seperti yang termaktub dalam tuntutan jaksa penuntut umum, melainkan penerimaan fee dari produksi imbal jasa penjaminan seperti yang telah dijelaskan oleh saudara Fahrul Kusuma Hamdani dengan bukti produksi yang mereka perlihatkan dengan adanya sertifikat penjaminan kredit. Yang sedang terjadi adalah penerimaan dana dan dari produksi usaha penjaminan, bukan usaha asuransi, karena pembangunan kerjasama antara keduanya memiliki motif yang berbeda. Tentu pula akan memiliki perbedaan hubungan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Oleh karenanya telah kami bacakan bahwa jaksa penuntut umum telah memilih alternatif pertama, terdakwa dianggap melanggar pasal 49 ayat 2 huruf A Undang-Undang Republik Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, juga pasal 64 ayat 1 KUHP. Maka analisis unsur-unsur kami sebagai berikut. 1. Unsur sebagai anggota Dewan Komisaris Direksi dan Pegawai. 2. Unsur yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, tayangan uang, atau barang berharga. 3. Unsur untuk keuntungan pribadi dan atau untuk keuntungan keluarganya. 4. Unsur dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain. 5. Unsur untuk dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontuan oleh bank atas surat-surat wesel, promas, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kredit pada bank. 6. Unsur yang perbuatan dilakukan beberapa kali dan saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan. Majelis Hakim yang mulia, izin kami menolak logika-logika hukum jaksa penuntut umum yang memang tidak dapat mereka buktikan secara fakta. Jaksa penuntut umum dalam tuntutannya bagi kami belum melakukan komparasi data secara benar dan menyeluruh, sehingga seperti meraba dan bertekan mereka. Misalkan pada unsur dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontuan oleh bank atas surat-surat wesel, promas, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kredit pada bank. Bahwa seluruh unsur alternatif di atas tidak terpenuhi, terdakwa Hefrijal sama sekali tidak pernah meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya dan atau untuk keuntungan keluarganya.
dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau servis bantuan oleh bank atas surat profesor, promes, cek, kertas dagang, bukti-bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan keuntungan bagi orang lain untuk melaksanakan penaikan dana yang melebihi batas kredit pada bank. Bahwa jasa penuntut umum tidak pada hakikatnya dapat membedakan antara penerimaan fee yang dari akibat ketentuan premi dengan penerimaan fee dari akibat memperoleh uang muka, bank garansi, fasilitas kredit, dan seterusnya. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan ke Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kata fasilitas kredit hanya disebut sebanyak 3 kali. Bahwa pertama, fasilitas kredit disebut dalam Ketentuan Umum Undang-Undang 10 1998 tentang perubahan Undang-Undang 7 1992 tentang perbankan, poin ke-18 yang berbunyi, nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan atau dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Kedua, fasilitas kredit disebut dalam Ketentuan Umum poin 28 berbunyi, agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah atau debitur kepada bank dalam rangka pembelian fasilitas kredit. Bahwa yang ketiga, fasilitas kredit disebut dalam pasal 49 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Bahwa dalam lampiran peraturan OJK Nomor 43 tahun 2017 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kreditan atau pembiayaan bank bagi bank umum, fasilitas kredit disebutkan sebanyak 4 kali dan tidak ada satupun yang berhubungan dengan dana premi. Jadi fasilitas kredit erat kaitannya dengan pinjaman nasabah. Logika jasa penuntut umum dan tuntutannya sangat dangkal dengan mengutip keterangan ahli perbankan Dr. Zulfi Diana Zaini SHMA yang juga tidak memiliki kapasitas menerangkan tentang perasuransian. Bahwa jelas dalam fakta persidangannya disebutkan oleh saksi Diki Vera Subastianto, terdakwa Efrija menerima fee 10% dari jumlah premi yang dipotong dari dana pinjaman debitur. Dana premi nasabah yang masuk ke rekening piala atau rekening premi atau fee-based income kemudian didebet untuk dimasukkan 10% ke rekening PT Bank Riau Kepri, kemudian ditarik oleh PT Global Management sebesar 25% dan disampaikan ke perusahaan penjaminan, bukan perusahaan asuransi sebesar 65%. Dari dana yang diterima oleh PT GRM sebesar 25% tadi dikirim ke rekening Diki Vera Subastianto sebesar 12%. Sisanya menetap di rekening PT GRM, lalu sebanyak 10% dikirim ke 40 sampai 50 pimpinan cabang pembantu hingga kedai, dan terdakwa Efrijal satu di antara puluhan pimpinan cabang yang dikirim dana 10% oleh Diki Vera Subastianto sebagaimana disampaikan dalam persidangan. Bahwa premi merupakan kepentingan pemegang polis, dalam hal ini PT Bank Pembangunan Riau Kepri, bukan debitur PT Bank Pembangunan Riau Kepri, karena yang diasuransikan adalah kredit. Terungkap bahwa Askrido mengeluarkan polis asuransi kredit dengan nama tersandung adalah PT Bank Riau Kepri. Artinya pemegang polis adalah PT Bank Riau Kepri. Bahwa ketentuan umum Undang-Undang 40 tahun 2015 tentang perasuransian poin 28 menyebutkan premi adalah sejumlah uang yang diterapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Bahwa hubungan premi merupakan hubungan pemegang polis (kurung buka) PT Bank Pembangunan Riau Kepri (kurung tutup) dengan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi, bukan antara pembayaran premi antara pembayar premi atau debitur dengan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi. Bahwa dalam fakta persidangan, baik PT Bank Riau Kepri sebagai pemegang polis diwakilkan oleh perusahaan piala asuransi PT Globalis Management tidak berhubungan dengan perusahaan asuransi, melainkan perusahaan penjaminan. Dengan barang bukti yang dituliskan dalam surat tuntutan dalam perkara yang sama dengan terdakwa atas nama Jeffrey, nomor registrasi perkara 743
dan seterusnya. Barang bukti nomor 035 hingga 60 bahwa yang diterbitkan adalah sertifikat penjaminan kredit oleh PT Jakarta Riau sebagai perusahaan penjaminan daerah. Maka menganulir secara keseluruhan tentang keterkaitan antara jaksa penuntut umum dengan persoalan yang dialami oleh terdakwa beserta saksi Diki Feras juga Sugianto. Dalam paragraf terdakwa berbunyi frase kalimat pembelian kredit dari bank adalah merupakan bagian dari kegiatan usaha PT DPD Riau, yaitu menyalurkan kredit kepada debitur untuk kepentingan perlindungan PT DPD Riau dari kemungkinan terjadinya risiko, yaitu debitur yang meninggal dunia, debitur yang PHK, atau kualitas kredit debitur macet. Maka terhadap kredit debitur tersebut dipertanggungjawabkan pada perusahaan asuransi dengan sistem tidak langsung melalui pialang, yang oleh ketentuan yang berlaku bagi bank, sistem melalui pialang ini dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang 40 tahun 2012 tentang perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70 garing 2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan nilai kerugian asuransi. Menandakan dengan sangat jelas keliru jaksa penuntut dalam memaknai kredit sebagai fasilitas bank, dana premi, dan imbalan jasa. Yang ketiganya diatur dalam undang-undang maupun peraturan otoritas jasa keuangan yang berbeda. Bahwa penjaminan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan, sementara itu perasuransian diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2012 tentang perasuransian. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Dr. Hanafi Amrani SHMA LMHPD menyebutkan bahwa yang dimaksud pasal 49 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 92 adalah tidak menyangkut persoalan premi asuransi. Dapat kami jelaskan satu persatu makna yang termaktub dalam pasal tersebut. 1. Uang muka atau jaminan uang muka adalah suatu jenis kontrak bond untuk menjamin bahwa uang muka akan dikembalikan apabila prinsipal lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam kontrak. 2. Bank garansi adalah garansi yang diterbitkan secara tertulis oleh bank dalam bentuk wakaf yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijaminkan cedera janji atau investasi. 3. Fasilitas kredit bank adalah bank kredit yang sesuai jumlah uang yang diciptakan oleh bank dalam bentuk kredit dan diteruskan melalui sarana kredit dari diskonto yang diberikan dengan atau tanpa kolateral atau tanpa agunan. Jumlah yang dicairkan diawasi oleh bank sentral. Wesel adalah alat pembayaran piutang yang biasa digunakan dalam berbagai aktivitas suatu saat, salah satunya saat berbisnis. Wesel bisa disebut juga sebagai surat perintah yang diterbitkan oleh seorang yang memberikan kredit pada pihak lain. Tujuannya agar pihak debitur segera melakukan pembayaran dengan jumlah dan tanggal tertentu selayaknya disebut dalam isi wesel tersebut. Surat promise dalam hal bahasa Inggris disebut juga dalam promissional. Dalam akuntansi dapat juga disebut nota yang dapat diuangkan adalah suatu kontrak yang berisikan janji secara terperinci dari salah satu pihak atau pembayar untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain atau pihak yang dibayar. Kewajiban ini dapat timbul dari adanya suatu kewajiban pelunasan suatu hutang. Misalnya dalam suatu transaksi penjualan barang di mana pembayarannya memungkinkan saja dilakukan secara tunai dan sisanya dibayar secara menggunakan satu atau beberapa promise. Kertas dagang adalah sejenis surat berharga yang diterbitkan gunanya yaitu mengikat secara hukum atas agunan atau jaminan. Jadi gini aja ya, kami minta yang intinya aja lah seperti itu kan WSL, kertas dagang itu kan nggak ada kaitannya, cuma ya pengertiannya secara perbankan kan gitu. Yang preminya lah, premi menurut itu apa, habis itu uang jaminan apa gitu. Sudah dijelaskan dalam intinya aja. Sudah dijelaskan. Jadi yang tidak ada apanya, hanya pengertiannya tidak ada kaitannya, lompat dia aja. Berarti sudah ya. Bisa kita cepat ya, dan apa yang mesti lama gitu. Karena nanti kita serahkan juga ke mereka. Ya, nanti kita masuk ke situ. Silakan. Ya.
bahwa sesuai dengan eksepsi yang telah kami ajukan dalam persidangan, kami selaku penasihat hukum menyatakan bahwa dari dakwaan jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan tidak cermat, maka kesimpulan kami tetap pada yang telah kami ajukan dan sesuai dengan fakta persidangan. Jaksa penuntut umum tidak mampu menjabarkan duduk permasalahan dalam dakwaan dan tuntutannya. Terdakwa memang benar sebagai pegawai BPD Bank Riau Kepri dan terdakwa juga mengakui telah menerima fee dari Indiki Vera Subastianto selaku BOD PT GFM saat itu. Namun perbuatan hukum terdakwa bukanlah perbuatan hukum perbankan, melainkan perasuransian. Jaksa penuntut umum dalam dakwaan dan tuntutannya tidak mampu membedakan antara premi asuransi dan imbalan jasa pertanggungan, polis asuransi dan sertifikat penjaminan. Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya dalam tuntutannya tidak cermat membedah suatu permasalahan bahwa yang terima dari PT Globalis Management melalui Indiki Vera Subastianto bukanlah dari dana premi PT Globalis Management. Karena PT GRM tidak pernah memberikan premi kepada Jan Frida. Bahwa dengan tidak cermatnya dakwaan dan tuntutan jaksa mengurai permasalahan sebagaimana yang mungkin jaksa penuntut umum mampu mengurai unsur sebagaimana yang dakwaan dalam tuntutannya. Bahwa kesimpulan kami selaku kuasa hukum sudah tepat menyatakan dakwaan dan jaksa penuntut umum seharusnya batal, dan dengan batalnya dakwaan maka sudah sepatutnya pula tuntutan secara otomatis batal, dan majelis layaknya membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Bahwa jaksa penuntut umum selalu menekankan jika penentuan penggunaan perusahaan yang masing merupakan kewenangan dari terdakwa selaku pimpinan cabang Telekuantan DPD Riau Kepri. Dalam hal ini penasihat hukum menilai jaksa terlalu tendensius untuk mempersalahkan terdakwa tanpa melihat fakta persidangan. Bahwa jaksa penuntut umum dan tuntutannya hanya mengkopi fakta dari dakwaan, tidak menguraikan fakta persidangan, khususnya keterangan saksi ahli dan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan sifat dari undang-undang perbankan adalah administrasi, maka seharusnya terdakwa mendapatkan sanksi administrasi dari bank atau internal BPD Riau Kepri maupun pengawasan OJK. Faktanya tidak pernah ada sanksi yang diberikan kepada terdakwa, namun kesalahan terdakwa langsung dimajukan ke ranah hukum sehingga mencederai sifat administrasi dari dalam undang-undang perbankan. Penutup, majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut yang hormati serta para hadirin persidangan yang kami hormati. Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa mengadili perkara aku agar menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan, dan memohon kepada majelis hakim yang mulia agar memutuskan sebagai berikut. 1. Membebaskan terdakwa Rizal dari segala tuntutan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, atau sederhananya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sehingga majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. 2. Memulihkan hak terdakwa Rizal dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya. 3. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikianlah pledoi atau nota pembelaan ini kami sampaikan atas perkenan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pekanbaru CQ. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kami tim penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih. Untuk yang Rizal sama nggak ini analisis hukumnya? Yang Rizal sama si Imai Japri sama Nur Cahya Aku. Sama ya? Sama, kalau sama analisisnya saya kira langsung apanya aja ya, apa namanya, terakhir ya, apanya itu simpulan Pak? Simpulan Permohonan pada majelis hakim, analisisnya kan sama ya? Ya, betul ya? Yang pertama penasihat hukumnya sama ya? Analisisnya sama ya? Baik, terima kasih majelis. Ya. Pledoi nomor perkara 743 garing khusus garing 2021 KN PR atas nama terdakwa media free. Saya langsung bacakan dulu. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati serta hadirin pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aku agar menjadi bahan pertimbangan dan pengambil keputusan. Memohon kepada majelis hakim yang mulia agar memutus sebagai berikut. 1. Membebaskan terdakwa Mejevi dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum atas tidak-tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru CQ, majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aku untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. 2. Memulihkan hak terdakwa Mejevi dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya. 3. Membebankan biaya perkara kepada negara, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon
kitab pledoi nota pembelaan ini kami sampaikan atas kebenaran Pengadilan Negeri Pekanbaru Ceki Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aku. Kami penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih. Sekian Nur Cahya Agung, silakan. Nur Cahya Agung. Terima kasih Majelis Hakim yang kami hormati, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati juga, dan sidang yang kami muliakan. Pelajari register perkara nomor 744 Itsus 2021 PN-PGR atas nama terdakwa Nur Cahya Agung. Untuk surat dakwaan, tuntutan, fakta persidangan dan pembahasan yuridis yang telah dibacakan. Ya. Untuk kondisi objektif terdakwa, kita akan bacakan secara rinci. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta para hadirin pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa terlepas dari teknis nominatif hukum yang telah diuraikan sebelumnya, kondisi objektif terdakwa yaitu 1. Terdakwa selama kurang lebih 20 tahun mengakui PT Bario Pembangunan Daerah (Kepri) telah banyak menyalurkan bantuan kepada masyarakat atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, dan dapat dikatakan kerap memperoleh penghargaan demi membangun perekonomian Riau yang lebih baik untuk kantor LDR kategori kedai tahun 2017, untuk kantor penyalur kurs baik 2 kategori Capem tahun 2019. Yang kedua, memiliki keluarga dan anak. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pidana seperti termaktub dalam pasal 49 ayat 2 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan junto pasal 64 ayat 1 KUHP. 4. Mengakui perbuatan penerimaan dana atau fasilitas dari pihak lain atau Diki Tera Subastianto sebagai perbuatannya keliru, menyalahi aturan dan norma di PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Yang kelima, akan mengembalikan dana yang telah dipakai yang dikirim melalui rekening Diki Tera Subastianto kepada pemerintah melalui Kejaksaan Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana komitmen terdakwa dalam hal pemenuhan syarat selaku justice kolaborator. Keenam, membuka dengan terang benderang kepada persidangan terhormat dan majelis hakim yang mulia tentang sistem perbankan di tempat kerjanya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan, bahwa sesuai dengan eksepsi yang telah kami ajukan dalam persidangan, kami selaku penasihat hukum menyatakan jika dakwaan jaksa penuntut umum tidak terhormat, maka kesimpulan kami tetap pada apa yang telah kami ajukan dan sesuai dengan fakta persidangan. Jaksa penuntut umum tidak mampu menjabarkan untuk permasalahan dalam dakwaan dan tuntutannya. Terdakwa memang benar sebagai pegawai BPD Bank Riau Kepri, dan terdakwa juga mengakui telah menerima fee dari Diki Tera Subastianto selaku PDO PT Globalis Manajemen saat itu. Namun, perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan hukum perbankan, melainkan tindakan keasrasian. Jaksa penuntut umum dalam dakwaan dan tuntutannya tidak mampu membedakan antara premi asuransi dan imbal jasa tanggungan, polis asuransi dan sertifikat Tadi kan penangguhan. kita sepakat ya bahwa analisis hukum itu sama. Ya jadi iya, maksudnya permohonannya aja apa? Ya karena analisisnya sama. Tadi yang bilang penasihat hukum pertama juga sama. Majelis, untuk penutup berdasarkan di atas, kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aku agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon kepada majelis hakim yang mulia agar memutuskan sebagai berikut. 1. Membebaskan terdakwa Nur Cahya Agung Nugraha dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum agar setidak-tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Ceki majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aku untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. 2. Memulihkan hak-hak terdakwa Nur Cahya Agung Nugraha dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya. Yang ketiga, membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pledoi nota pembelaan ini kami sampaikan. Atas perkenanan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Ceki majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara aku, kami tim penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih. Oke, kopinya ada ya? Sudah diberikan. Oke. Baik. Ini ada ya. Ya.
penuntut umum masih mau menanggapi. Terima kasih yang mulia. Kami akan menanggapi secara tertulis yang mulia, tapi kami mohon kepada yang mulia untuk menanggapinya sidang untuk besok pagi. Besok ya, kita sepakati ya. Besok pagi jam 9 Siap. ketika penasihat hukum akan menanggapi kembali kami skor, silakan ditanggapi setelah pembacaan tanggapan penuntut umum. Ya, hari itu juga kemudian kami tunda untuk putusan. Jadi ya, Ya, mungkin besok benar-benar bisa dilaksanakan pagi kalau memang mau. gimana? Bisa dilaksanakan benar-benar pagi. Pagi jam 9. Pagi benar-benar pagi. Jam 9 mulai jam 9. Iya. Oh, langsung pagi tanggapannya? Ini kan Ya, ini pagi jam 9 iya besok. maksudnya sesuai jadwal. Besok, jadi kalau masih mau nanggapin kami skor, nanti kalau udah selesai kita buka lagi untuk tanggapannya kembali. Seperti itu. Kalau tetap ada nota pembelaan ya nggak apa-apa. Dan kita nggak tahu ya. Oke, jadi untuk besok ya. Besok pagi jam 9 ya, para terdakwa ya. Itu tanggapan penuntut umum atas pledoi dari penasihat hukum saudara ya. Sidang selesai dan tutup. Udah.